Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi. Pada kebaktian kita hari ini ada 3 khotbah, temanya sih sama, yaitu perjumpaan kita dengan Tuhan. Kita akan belajar pagi ini dari Musa, siang nanti dari Daud, dan sorenya dari Yesaya. Nah, hari ini, pagi ini kita akan coba fokuskan perhatian kita dengan subtema perjumpaan dengan Tuhan. Kita belajar dari pengalaman Musa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, sungguh kami bersyukur buat minggu ini. Kebaikan kemurahan-Mu yang begitu nyata, sehingga kami boleh disatukan dalam pertemuan ibadah pagi ini. Mohon Tuhan ambil bagian, sebentar kami akan belajar dari firman-Mu. Terangi hati kami biarlah kebenaran firman-Mu betul-betul boleh memberikan pencerahan dalam hati dan pikiran kami. Pakai hamba-Mu, dalam urapan Roh Kudus kami serahkan sepenuhnya pemberitaan firman-Mu ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi, pengalaman Musa sungguh menarik untuk kita pelajari. Namun ada baiknya kita ingin lebih dulu mendalami makna dari kata perjumpaan kita dengan Tuhan ini. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, perjumpaan dengan Tuhan dalam sebuah ibadah itu bukan bersifat formalitas. Ya, seringkali kita tekankan hal-hal yang berkaitan dengan formalitas, ritual, tata cara ibadah atau liturgi. Tetapi perjumpaan kita dengan Tuhan itu harus didasarkan oleh karena adanya kerinduan. Kita rindu ingin bertemu dengan Tuhan. Tentu dibutuhkan sikap-sikap kita yang lain, terutama kerendahan hati kita, penyerahan diri kita. Kita perlu berserah secara total kepada Allah. Karena Allah kita adalah Allah yang maha hadir. Kita tahu hakikat Allah, ya Dia maha hadir, maha ada, maha suci, maha mulia, maha kuasa dan lain sebagainya. Nah karena itu kita perlu pahami hal ini. Jadi ketika kita bicara tentang perjumpaan kita dengan Tuhan, bukan hanya berbicara tentang formalitas atau ritual atau liturgi, tapi semata-mata karena sikap hati dan batin kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, perjumpaan dengan Allah itu merupakan suatu peristiwa yang bersifat supranatural yang dialami secara pribadi, di mana Allah dalam kemahakuasaannya berkenan untuk apa? Untuk menyatakan dirinya secara spesial, secara khusus dan spesifik kepada satu orang pribadi. Kita tahu Allah kita adalah maha hadir. Nah, maha hadir adalah salah satu karakteristik Allah, di mana Allah ada di mana-mana. Ada pada setiap waktu. Kita pahamkan Allah itu roh. Karena roh Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Namun di sisi lain saudaraku, Alkitab menuliskan peristiwa-peristiwa khusus ketika pribadi-pribadi tertentu secara supranatural berhadapan muka dengan muka, face to face, dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan Allah. Puji Tuhan. Seorang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan itu pasti menemukan Tuhan. Amin. Ya, standar menemukan Tuhan harus dipahami dengan benar. Menemukan Tuhan itu berarti mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara real, bukan hayalan, halusinasi segala. Berarti ketika bicara tentang menemukan Tuhan, berarti mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara nyata, bukan fantasi. Bukan hanya suatu kejadian yang dimaknai sebagai perjumpaan dengan Allah, melainkan seluruh jiwa raganya benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan berfirman dalam Yeremia pasal 29 ayat 13. Yeremia 29 ayat 13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku.
Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Perhatikan ayat ini. Jadi ketika kita mencari Tuhan, maka kita akan menemukan Tuhan. Jadi betapa perlunya sikap hati kita, kerinduan kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, dalam perjanjian lama Musa diperhadapkan dengan Allah di Gunung Horeb. Kita bisa lihat dalam Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 6. Di Gunung Sinai, Keluaran pasal 19. Ya, dikatakan juga bahwa Musa berhadapan dengan Allah muka dengan muka dalam Bilangan 12 ayat 6 sampai 8. Adapun dampak atau efek pengaruh perjumpaan dengan Tuhan itu membuat kulit Musa bercahaya dan orang-orang Israel begitu takut mendekat kepada Musa. Bisa kita lihat dalam Keluaran 34 ayat 29 sampai 30. Nah, saudaraku yang saya kasih, kita melihat catatan historis yang coba kita akan kupas bagaimana perjumpaan Allah dengan Musa. Tentu nggak lepas dari catatan historis. Saudaraku, kita pahami dulu Israel itu ada di Mesir oleh karena adanya pemeliharaan Tuhan lewat Yusuf. Kita tahu bahwa Yusuf itu dipercayakan oleh Tuhan secara luar biasa. Menjadi alatnya orang kedua setelah Raja Firaun. Yusuf tentu punya pengalaman spiritual yang luar biasa. Dia mendapatkan visi 2 kali lewat mimpi. Akibat mimpi itu kakak-kakaknya tidak suka dengan dia. Dan dia dibenci, bahkan diperlakukan tidak baik, mau dibunuh. Tapi untung Ruben menghalangi, dimasukkan di sumur lalu dijual menjadi budak. Kita berpikir dengan menjadi budak, habislah riwayat Yusuf. Tapi rupanya disitulah Tuhan menuntun apa yang diberikan kepada Yusuf lewat mimpinya. Jadi apa menjadi harapan Tuhan lewat kehidupan Yusuf. Sehingga kita melihat Yusuf bekerja di rumah Potifar. Setelah dia berhasil sampai dipercayakan, dia dipenjarakan. Di penjara itulah dia bertemu dengan juru minum, juru roti. Dari juru minum yang menghantarkan dia masuk ke istana, dan kemudian kita tahu dia dipercayakan untuk mengelola sebagai manajer untuk mengelola bahan logistik, karena akan terjadi masa kelimpahan 7 tahun, masa paceklik, krisis kelaparan pada 7 tahun kemudian. Nah, saudaraku, dan saat itu terjadi kelaparan yang luar biasa. Sehingga apa? Sehingga keluarga Yusuf yang ada di tanah Kanaan harus mencari bekal hidup mereka. Nah, lalu mampirlah mereka di Mesir, bertemulah dengan Yusuf. Nah, jadi menarik ya. Namun kita melihat sekarang mereka menderita karena penindasan dan perbudakan bangsa Mesir atas mereka. Kita bisa lihat dalam Keluaran 2 ayat 23. Saudaraku, kok bisa begitu? Kan kita tahu bahwa Yusuf pribadi yang dipercayakan untuk memimpin bangsa Mesir. Dalam pengelolaan dia memegang manajemen logistik yang luar biasa. Dan kita tahu bahwa setelah Yusuf meninggal dan Firaun juga meninggal dan berganti-ganti pemimpin, tentu dengan nama Firaun yang lain. Dan dilupakan jasa Yusuf. Sementara orang Israel bertumbuh dan berkembang, mungkin disebut Ibrani ya, yang menjadi Israel nanti, bertumbuh berkembang secara luar biasa. Nah, kita melihat dalam catatan, dalam Keluaran 12 ayat 40, mereka tinggal di Mesir selama 430 tahun. Dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 6 kita mendapatkan data 400 tahun. Artinya mereka ditindas, dijadikan budak selama 400 tahun. Namun sesuatu yang luar biasa. Penindasan yang mereka alami diperhatikan oleh Allah secara khusus. Allah mendengarkan keluhan mereka. Artinya Allah tidak berdiam diri, Allah turun tangan. Dia bertindak lalu memanggil Musa. Nah, inilah catatan historis yang perlu kita pahami ketika kita bicara bagaimana pengalaman pribadi Musa ketika berjumpa dengan Tuhan. Yang pertama kita belajar, Musa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Musa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Keluaran pasal 3
ayat 5 sampai 6. Keluaran pasal 3 ayat 5 sampai 6, demikian firman Tuhan. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang Allah. Puji Tuhan. Saudaraku yang saya kasih, malaikat Tuhan dalam bahasa Inggris, the angel of the Lord, memperlihatkan diri kepada Musa di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Ini terjadi di Midian dalam usia 80 tahun. Kejadian yang tidak biasa ini menarik perhatian Musa, sehingga ia mendekati semak duri yang terbakar itu, saudaraku. Lalu malaikat Tuhan itu ternyata adalah Tuhan Yesus sebelum turun menjadi manusia yang menampakkan diri dalam rupa malaikat yang bisa dilihat seperti manusia dengan manusia begitu. Nah, saudaraku yang saya kasih, peristiwa Tuhan menampakkan diri dalam rupa yang bisa dilihat disebut dengan istilah teofani atau kristofani. Jadi malaikat Tuhan itu berfirman setelah Musa menanggalkan kasutnya dan memperkenalkan dirinya sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Itulah awal pengutusan Musa untuk apa? Untuk membebaskan bangsanya keluar dari Mesir menuju ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Jadi sebelum menjalankan tugas, Allah datang kepada Musa. Dan sungguh luar biasa, dalam perjumpaan itulah sebuah pengalaman spirit yang luar biasa yang boleh dialami oleh Musa. Allah menjumpai Musa. Ini berkaitan dengan panggilannya. Musa dibawa masuk ke hadirat Allah yang kudus. Kita baca tadi. Sesuatu yang penting. Kenapa? Agar menyadari perlunya kekudusan untuk dapat datang kepada Allah. Karena Allah itu kudus. Sehingga betapa pentingnya menghargai kekudusan itu, saudaraku. Apakah kekudusan Allah itu, saudaraku? Kekudusan itu adalah karakter. Yaitu karakter dari Allah itu sendiri. Kekudusan berbicara tentang sifat. Ya, sifatnya Allah. Dan juga berbicara mengenai apa yang tidak mungkin ada di dalam dirinya. Di dalam Allah terdapat kebenaran yang sempurna. Di lain pihak, ketidakbenaran dibentuk apapun tidak mungkin ada di dalam Allah. Di dalam Allah bersemayam kemurnian moral yang utuh. Sebaliknya di dalam Dia tidak ada sedikit pun kejahatan. Segala sesuatu di dalam Dia adalah suci. Dan tidak ada kecemaran apapun. Nah, saudaraku yang saya kasih, setiap manusia yang lahir ke dunia ini akan diukur berdasarkan standar hukum Allah, di mana mewajibkan karakter kudus Allah terlihat di dalam hidup mereka, yaitu bagaimana hubungan mereka dengan Allah dan dengan sesama. Nah, pesan dari hukum Allah itu adalah dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 15 sampai 16. 1 Petrus pasal 1 ayat 15 sampai 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dikatakan ya bahwa kita diminta untuk hidup kudus. Ya, Allah memanggil kita untuk hidup kudus. Alasannya apa? Karena Allah itu kudus. Saudaraku yang saya kasih, kita adalah umat tebusan Allah yang telah dilahirkan kembali karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib. Inilah penebusan yang mahal yang tidak mungkin dibayar dengan apapun juga selain dengan darah Yesus, Sang Putra Allah. Nah, setelah ditebus kita terpanggil menjadi umatnya yang kudus, yang menjaga hidup berkenan kepadanya. Nah, kecenderungan berbuat dosa dan menyukakan diri ditinggalkan dan termotivasi untuk hidup selaras sesuai dengan firman Tuhan. Hari demi hari kita menikmati pengudusannya semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kudus itu berarti dipisahkan untuk Tuhan. Kata kudus dari kata
Ibrani kados dan hagios bahasa Yunaninya dipisahkan, dispesialkan, diperuntukkan untuk Tuhan. Jadi pada waktu Tuhan memanggil kita ke dalam kekudusan, kita dipisahkan untuk Tuhan. Ya saudaraku, Allah kita memang Bapa yang murah hati. Tetapi Allah kita adalah Allah yang kudus. Oleh sebab itu saudaraku, kita tidak boleh main-main dengan Tuhan. Kita dipanggil masuk ke dalam persekutuan dengan Tuhan. Oleh sebab itu kita harus memiliki waktu pribadi kita dengan Tuhan. Nah saudaraku, sebagai contoh, saya kalau menggunakan baju yang bersih, baju putih, lalu ke bengkel. Memang sekarang kalau bengkel-bengkel modern, ya kita tidak perlu masuk ke area pekerjaan karena sudah dipercayakan, kita tunggu di ruangan tunggu. Tapi pada umumnya bengkel-bengkel sederhana. Kalau kita menggunakan baju yang bersih, pakaian yang bersih, apalagi pakai baju putih misalnya, kita tidak sembarangan duduk. Tentu kita cari alas, ya kertas atau koran supaya kita tidak ternoda oleh kotoran yang ada di bengkel itu. Tapi bagaimana sebaliknya montir yang kita lihat? Montir dia pakai baju biru-biru, seragam bengkel. Dia bisa dibawa mobil, belusuan begitu dibawa mobil, nggak peduli kotor, masuk saja begitu. Nggak peduli kotor baju, kenapa? Dia kondisinya bajunya kotor. Ini gambaran. Jadi kalau kita sudah dikuduskan, maka kita pasti akan menjaga supaya kita tidak ternoda. Dan ini yang membuat kita bisa lebih dekat dengan Tuhan. Karena Allah itu terpisah. Ya, terpisah dari dosa. Dia memanggil kita untuk bersekutu dengan Dia. Puji Tuhan. Yang kedua, Musa perlu mengenal Tuhan. Musa perlu mengenal Tuhan. Keluaran 3 ayat 6, lagi ia berfirman, akulah Allah, ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Saudaraku, Allah memperkenalkan diri sebagai Allah nenek moyang Israel. Ini berkenaan dengan apa? Dengan identitas dirinya. Dengan dia berkata, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ya Tuhan ingin menyatakan identitas dirinya. Harus jelas dibedakan dari para dewa Mesir maupun dewa-dewa Midian yang dipahami diketahui oleh Musa. Nah saudaraku, dalam hal ini ketika Musa dipanggil oleh Allah, setelah berjumpa itu, aku berikan tugas pada kamu untuk memimpin umatku menuju ke tanah perjanjian. Sebagaimana perjanjian yang aku sudah berikan kepada Abraham, diteguhkan lewat Ishak, Yakub. Ya. Nah lalu ketika itu Musa bertanya, kalau mereka bertanya, siapa namamu? Aku harus menjawab apa? Lalu Tuhan memberikan sebuah pernyataan menarik dalam Keluaran pasal 3 ayat 14. Keluaran pasal 3 ayat 14, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Saudaraku, jadi Tuhan sendiri memberikan diri nama aku adalah aku. Nah dari sinilah muncul kata Ibrani Yahweh. Sebuah perasa Ibrani yang menunjukkan tindakan. Yahweh itu huruf YHWH, tidak ada huruf hidupnya, huruf mati. Nah, jadi di sini merujuk kepada tindakan, kata kerja yang merujuk pada tindakan. Jadi Allah sebenarnya mengatakan kepada Musa, aku ingin dikenal sebagai Allah yang hadir dan aktif. Ketika dia berkata, aku adalah aku hadir di tengah-tengahmu dan aktif. Saudaraku yang saya kasih, jadi kata YHWH EY itu artinya aku adalah dia yang ada atau akulah yang ada. Artinya segala sesuatu bergantung penuh kepada Tuhan. Dalam versi Septuaginta, ya terjemahan Ibrani ke Yunaninya, ego eimi hoon, Allah satu-satunya yang sesungguhnya ada. Nah, disinilah Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa.
Ini sesuatu yang penting karena tanpa adanya pengenalan sulit bagi kita untuk melakukan tugas kita. Tanpa ada pengenalan mungkin sulit bagi kita untuk membangun relasi yang lebih dekat dengan Tuhan. Ya, pengenalan terhadap Allah akan menentukan pengenalan terhadap diri kita sendiri. Semakin kita mengenal siapa Allah, maka kita akan mengenal siapa diri kita. Saya begitu yakin pengenalan kita terhadap Allah akan membantu kita untuk mengenal siapa kita. Ya, kita berharga, kita berarti. Nah, disinilah kita menemukan hakikat diri kita sejatinya, sehingga ada apapun masalah, ada pergumulan, kita tidak gampang goyah. Karena kita kenal siapa Tuhan kita. Kita kenal Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Nah, saudaraku, Hosea pasal 4 ayat 6. Hosea pasal 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Perhatikan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jadi karena tidak mengenal, maka Tuhan menolak. Jadi yang dibutuhkan adalah pengenalan. Pengenalan di sini bukan sekedar tahu. Jangan disalahpahami. Kata pengenalan beda dengan kata tahu. Tahu itu bicara secara kemampuan kognitif dalam aspek pemikiran kita. Mengenal itu lebih dalam. Bicara tentang keintiman, kedekatan, keakraban. Saya begitu yakin ketika kita akrab dengan Tuhan, maka kita akan tahu siapa dirinya. Nah, saudaraku, jujur kita akui, kerap kali kita diuji ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan, masalah, persoalan kita hadapi. Karena tidak adanya pengenalan, kita bisa meragukan Tuhan. Bahkan kita bisa mengatakan Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak memperhatikan, Tuhan tutup mata, Tuhan tidak mendengar doa-doa kita. Sebagai contoh pengalaman murid-murid di Danau Galilea. Ya, mereka mengalami badai dan air danau masuk hampir memenuhi perahu mereka dan akan tenggelam. Dan bagaimana mereka begitu panik. Mereka adalah orang-orang yang berpengalaman dalam mengarungi danau. Mereka pengalaman karena mereka nelayan, kecuali Yudas. Tapi aneh, mereka begitu takut. Berarti ini sesuatu badai yang luar biasa, yang di luar kemampuan mereka. Sehingga mereka menjerit. Satu sisi mereka tahu bahwa Yesus sanggup, karena mereka sudah melihat bagaimana karya Yesus, mujizat-mujizat yang dibuat. Tapi sementara itu Yesus sedang tidur. Lalu mereka komplain. Mari kita baca. Markus pasal 4 ayat 38, 39. Markus 4 ayat 38, 39. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Perhatikan, ketika badai itu mencekam, bahkan mengancam nyawa mereka, mereka lihat Tuhan Yesus tidur kok enak-enak begitu. Sementara mereka tahu dan yakin Yesus sanggup menolong mereka. Lalu mereka teriak, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Dan kerap kali pernyataan murid-murid ini menjadi pernyataan kita juga. Ya, seringkali kita merasa Tuhan itu jauh dan Tuhan tutup mata dan Tuhan tidak mau mendengar. Tuhan itu buta dan tuli, tidak mau tahu atas masalah kita. Namun hari ini kita belajar. Kita belajar, kita percaya. Dan itu dimungkinkan kalau kita mengenal. Tanpa ada pengenalan kita tidak mungkin percaya. Satu hari ketika terjadi kemarahan Tuhan kepada umat Israel. Karena mereka melakukan penodaan dalam kehidupan keyakinan mereka kepada Allah Yahweh yang mereka sembah. Ditunggu-tunggu Musa nggak turun-turun dari Sinai. Ya, lalu mereka nggak tahan, mereka paksa Harun sebagai kakak Musa dan berperan sebagai imam besar. Dibikinlah lembu emas, mereka menyembah. Dan Tuhan marah, Tuhan murka. Dari perjumpaan itu bagaimana Musa berdialog dengan Tuhan. Dia mohon anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Ketika disuruh berangkat meninggalkan tempat itu, di lembah Sinai itu, berangkat.
Apa kata Musa? Dalam Keluaran 33 ayat 15. Keluaran 33 ayat 15, berkatalah Musa kepada Allah, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ini pernyataan iman yang luar biasa. Musa punya keyakinan tanpa Tuhan sesuatu yang gak mungkin. Karena begitu berat beban sebagai pemimpin. Dia memimpin 600.000 laki-laki yang siap berperang. Belum yang sudah opa-oma, belum anak-anak, belum perempuan. Diperkirakan 2-3 juta dia harus memimpin. Sehingga dia betul sadar dia butuh Tuhan. Sehingga dia berkata, kalau engkau tidak membimbing, kalau engkau tidak berjalan di depan kami, kalau engkau tidak memimpin kami, jangan suruh kami berangkat. Artinya apa? Musa tidak akan berangkat kalau Tuhan tidak menyertai. Nah, ini hal yang menarik. Mari kita belajar, kita harus mengandalkan Tuhan dalam segala hal yang Tuhan percayakan seturut kehendaknya, dengan caranya dan sesuai dengan waktunya Tuhan. Mari kita andalkan Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku yang saya kasih, jadi pengenalan akan Allah harus bertumbuh seiring dengan usia dan perjalanan waktu hidup kita. Menjadi kehendak Tuhan agar pengenalan kita akan Allah semakin bertumbuh. Hendaknya kita tidak membiarkan iblis membebani kita dengan berbagai beban, yaitu ikatan kesenangan dunia dan dosa, sehingga kita tidak bertumbuh dalam pengenalan kita akan Allah. Jadi harus tetap diingat bahwa pengenalan kita akan Allah menentukan mutu kehidupan kita. Jadi kita tidak akan bertumbuh kalau kita tidak mengenal. Nah, waktu hidup yang kita miliki ini memang sangat terbatas. Kita harus menggunakan waktu singkat ini untuk apa? Untuk sungguh-sungguh mengenal Allah. Semakin kita mengenal Allah, maka semakin tinggi kualitas hidup seseorang. Dan semakin dirinya diperkenan oleh Allah. Jadi kita harus menjadikan hidup kita ini sebagai perburuan. Untuk apa? Untuk mengenal Allah. Alkitab adalah sarananya. Pengenalan akan Allah ini tertulis dalam Alkitab. Karena itu marilah kita belajar memberikan waktu saat teduh kita. Ya, ketika kita baca Alkitab, berikanlah waktu sungguh-sungguh. Saya lebih senang Bapak Ibu Saudaraku tidak usah menggunakan renungan harian. Disiplinkan membaca Alkitab secara berurutan. Baca satu pasal, diulang-ulang baca. Lalu mulai bertanyalah secara pribadi dengan Tuhan, apa yang Tuhan ingin sampaikan kepadaku? Adakah perintah? Adakah peringatan? Ya, adakah dosa? Adakah janji-janji yang disinggung untuk aku? Wah, begitu indah. Kita bisa berdialog. Ketika kita membaca firman, kita berdoa dan kita bisa bersuka cita. Terkadang kita bisa menangis karena kita ditegur karena kelemahan kita. Namun kita bersuka cita ketika Tuhan mengampuni kita. Mari Bapak Ibu Saudaraku, bangunlah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Tanpa ada relasi dengan Tuhan, maka sulit kita mengenal. Kalau kita tidak mengenal, sulit kita percaya. Saya begitu yakin adanya pengenalan membuat kita semakin mengandalkan Tuhan karena kita percaya. Puji Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, Musa diutus untuk rencana Allah. Keluaran pasal 3 ayat 7 sampai 10. Keluaran pasal 3 ayat 7 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah mereka. Iya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ayat 9. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Nah, apa yang dapat kita lihat dari Keluaran pasal 3 ayat 7 sampai 10 ini, saudaraku? Ya, tujuannya tidak lain adalah untuk menyelamatkan umatnya. Jadi Allah memanggil Musa, Allah datang pada Musa
supaya Musa memimpin. Allah menyelamatkan umatnya karena mereka adalah umat perjanjian Abraham. Allah mendengarkan dan Allah peduli dalam Keluaran 3 ayat 7 tadi. Nah, ada baiknya kita baca Keluaran pasal 2. Keluaran pasal 2 ayat 24. Keluaran pasal 2 ayat 24. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Perhatikan kata mengingat dalam Keluaran 2 ayat 24 ini. Jadi kata mengingat dalam teks bahasa Ibrani bukan berarti hanya secara pemikiran atau kognitif, yaitu bahwa tadinya lupa dan sekarang ingat. Tetapi ayat ini, kata mengingat ini mencakup tindakan juga. Ketika Tuhan melihat, muncullah tindakan untuk bertindak. Oleh sebab itu Tuhan ingin mengutus Musa menjadi pemimpin untuk membawa umat Israel dari Mesir. Nah, apa jawaban Musa terhadap panggilan itu? Wah, ini menarik. Musa menjawab panggilan Allah itu dengan banyak alasan, banyak dalih. Ada 5 kita lihat. Yang pertama, siapakah aku ini? Ya, pasal 3 ayat 11. Yang kedua, apa yang harus kujawab kepada mereka? Pasal 3 ayat 13. Yang ketiga, bagaimana jika mereka tidak percaya padaku? Pasal 4 ayat 1. Yang keempat, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Pasal 4 ayat 10. Yang kelima, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Pasal 4 ayat 13. Nah, saudaraku yang saya kasih, mengapa Musa memberikan begitu banyak alasan, dalih terhadap panggilan istimewa yang Tuhan berikan kepada dia untuk menjadi pemimpin bangsa Israel? Ya, ada kemungkinan Musa berpikir kalau waktunya kurang tepat. Jika saja ia menerima panggilan ini saat masih waktu dia berada di istana Mesir, dia sang pangeran, tentu saja dia punya banyak kemudahan karena ayahnya seorang pemimpin besar. Akan tetapi saat Tuhan memanggil dia hanya seorang gembala kambing domba yang tidak punya apa-apa. Dan usianya sudah umur 80 tahun. Nah, dengan kondisi demikian Musa mungkin meragukan dirinya sendiri. Dia takut berhadapan dengan penguasa-penguasa Mesir. Dia merasa tidak sanggup membawa sekian banyak orang Israel keluar dari tanah Mesir. Walaupun Allah meyakinkannya berkali-kali lewat tanda-tanda mujizat, namun Musa tetap mencari alasan, dia berdalih untuk menolak. Saudaraku, Allah tidak pernah salah dalam menentukan waktu dan memilih orang untuk melayaninya. Pertanyaannya, apakah kita mau menjawab panggilannya? Sebelum Allah memakai seseorang, dia akan terlebih dahulu membentuknya. Dia membereskan bagian terpenting dalam hidup kita, yaitu apa? Karakter kita. Tuhan akan membentuk kita untuk apa? Untuk tidak keras kepala dan meninggalkan mentalitas berdalih yang selalu mencari alasan. Dia yang mengutus kita itu lebih besar daripada ilah-ilah dunia ini. Mari kita yakin Allah yang memanggil kita adalah Allah yang maha besar, maha kuasa. Diutus Tuhan tidak selalu tugas-tugas yang berkaitan dengan gereja atau hal-hal lain yang berbau rohani. Tugas itu berkaitan dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki untuk apa? Untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan bagi orang lain. Justru dalam kehidupan keseharian kita, yang menjadi fokus bukan kita, tetapi Tuhan dan sesama. Mari kerjakan tugas-tugas kita itu, saudaraku. Puji Tuhan. Kepercayaan yang diberikan kepada kita, mari kita pupuk dan kita pelihara. Sekecil apapun tugas kita, mari kita lakukan dengan dedikasi pengabdian yang penuh secara totality. Sebab apa? Sebab ketika kita diutus melakukan suatu karya, itu tidak melulu tentang kita, namun untuk satu tujuan yang lebih besar. Agar apa? Nama Tuhan dimuliakan dan demi kebaikan orang-orang di sekitar kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita dan Dia dipermuliakan. Mari kita datang kepada Tuhan. Ini kesempatan yang baik.
Dari Musa kita belajar. Tidak ada yang kebetulan. Allah itu berinisiatif untuk datang mendekat kepada kita. Dia ingin dekat dengan kita. Dan perjumpaannya itu tentu bukan sekedar perjumpaan. Agar kita mengenal, kita mengerti apa maksud Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Karena Tuhan ingin supaya kita menjadi alat-alatnya. Mengabdi, melayani, dan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami terima. Biarlah firman-Mu boleh mewarnai sikap hidup kami. Terima kasih. Terjemahkan terus firman-Mu ini dalam setiap hati dan pikiran kami. Roh Kudus ambil bagian dan memberkati setiap kami. Sehingga apa yang kami pelajari hari ini melalui pengalaman Musa, kami boleh melihat sebuah kenyataan. Kedekatan kami dengan Engkau memungkinkan kami mengenal Engkau. Dan kami percaya dan mengandalkan Engkau. Bahkan kami pergi melakukan apa yang Kau mau supaya kami lakukan. Berkati seluruh kekasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.